ada target dan lain-lain. Cuman kita yang mengakhiri percakapan kita baik ke diri sendiri ataupun nanti ketika kita menjadi coach untuk orang lain adalah munajat. Di bagian munajat ini kita kemudian melepaskan seluruh hasil akhirnya kepada Allah. Dan ini yang spesialnya teman-teman semuanya, puan-puan semuanya. Karena apa? Karena saya sebelumnya belajar coaching yang konvensional yang basisnya adalah ICF, International Coaching Federation. Framework coaching yang saya pelajari itu semua berhenti di action. Sehingga apa yang terjadi dengan diri saya kalau saya di coaching atau mengcoaching diri saya menggunakan pendekatan yang konvensional, yang terjadi adalah saya kemudian merasa bahwa berhasil atau tidak berhasil saya mencapai target saya itu karena saya. Karena dia berhentinya di action. Nah, dalam pendekatan coaching yang kami buat ditutup dengan munajat. Munajat itu kata kuncinya kalau dalam bahasa Inggris adalah let go and let God. Let go dan let God itu adalah saya serahkan semuanya sama Allah dan apapun ketetapan Allah terhadap action yang saya ambil, saya yakin sepenuhnya Allah sudah menetapkan yang paling baik buat saya. Nah, jadi lesson learn-nya dengan munajat ini, puan-puan semuanya adalah jika action tersebut saya lakukan dan goal saya belum terwujud, berarti satu, Allah belum ridho. Yang kedua, Allah punya rencana lain. Yang ketiga, saya mesti cek ulang intention saya. Barangkali ada yang salah dengan intention saya. Dan kalaupun itu berhasil, goalnya berhasil saya dapatkan dengan serangkaian proses belajar dan action yang saya buat, maka itu bukan karena saya, tapi karena Allah yang izinkan, Allah yang ridho, Allah yang berikan, dan saya sudah pantas untuk mendapatkan hal yang saya inginkan tersebut. Jadi beda sekali dengan pendekatan konvensional yang lain. Ya. Jadi dimulai dari niat, ditutup dengan munajat. Kalau pendekatan coaching yang konvensional yang lain, dimulainya dari goal, yaitu yang warna biru, kemudian diakhiri dengan warna kuning. Nanti teman-teman boleh cek, ada satu model coaching yang namanya Grow dari Sir John Whitmore. Dia ini bapaknya coaching ya, bapaknya coaching yang pertama kali memasukkan coaching dari dunia atlet ke dunia profesional. Itu adalah John Whitmore. Dia punya model coaching yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, namanya coaching Grow. Ya, nah kita kami mengkombinasikan antara coaching Grow tersebut dengan pendekatan Islam model ini dengan menambahkan intention dan munajat. Ya, oke. Saya pelan-pelan. Sampai di sini teman-teman apakah ada pertanyaan, puan-puan? Boleh raise hand atau boleh ketik di chat box. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya tancap gas. Saya gaskan. Ada pertanyaan? Clear? Clear ya? Oke, siap. Untuk kakak-kakak atau puan-puan yang pernah dapat kelas saya offline, kalau Kak Oci ngajar MWC itu modenya kalem ya. Kalau saya lagi ngajar kelas offline biasanya saya suka loncat-loncat ya. Kalau di sini saya kalem pelan-pelan. Oke. Lanjut ya, saya lanjut kalau teman-teman semuanya sudah clear, puan-puan semua sudah clear, Masya Allah. Oke, jadi Islam coaching model ini adalah sebuah bentuk atau framework berpikir muslim dan muslimah yang kalau kita pakai, yang kalau kita jalankan, yang kalau kita jadikan struktur berpikir, dia akan membantu kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup. Sesederhana kita ingin menghafal lebih banyak, sampai dengan bagaimana kita merencanakan keuangan, merencanakan pernikahan, melakukan hal-hal yang kita ingin capai dalam hidup kita. Oke, Kak Inoy yang di Jepang udah harus sholat duhur, silakan Kak Inoy. Nanti juga untuk kakak-kakak yang di waktu Indonesia Tengah, nanti boleh izin kalau ternyata sudah masuk waktu zuhur ya. Kita ini ada peserta dari Jepang yang saat ini sudah masuk waktu zuhur. Oke, saya lanjut ya, puan-puan semuanya.
Jadi yang pertama, tolong direview Kak Hadriani. Oke, nah jadi sebagai recap ya terhadap Islam model, ini adalah sebuah bentuk percakapan yang bisa kita lakukan ke diri sendiri dan juga kita lakukan ke orang lain. Tapi khusus untuk di kelas ini kita praktekkan ke diri kita sendiri dulu untuk membantu kita merapikan file-file di kepala kita dengan berdialog secara terstruktur menggunakan Islam model. Dimulai dari intention, yaitu menguatkan niat. Di bagian C adalah menjabarkan apa yang menjadi goalnya kita secara spesifik. Di bagian learning, kita memutuskan apa yang kita perlu pelajari untuk mencapai goal tersebut. Dan di bagian action, kita menetapkan langkah-langkah untuk mencapai goal. Dan di bagian munajat, kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Let go and let God. Kita biarkan Allah yang putuskan mana yang terbaik untuk kita, sehingga akhirnya kalaupun banyak prestasi yang kita raih dalam hidup kita, banyak action-action yang berhasil kita capai, kita tidak besar kepala dan kita tetap rendah hati karena sesungguhnya semuanya itu Allah yang izinkan. We are nothing, Allah is everything. Ya, itu konsepnya. Mudah-mudahan terjawab recapnya ya Kak Hadriani. Nah, sekarang insya Allah ya dengan Islam coaching dan conversation model ini, yang pertama landasannya adalah kita bisa mendefinisikan tujuan hidup kita sebagai muslimah. Makanya mengapa teman-teman saya minta, puan-puan saya minta untuk mengisi 5 pertanyaan. Ya, mengisi 5 pertanyaan yang ada di worksheet. Mudah-mudahan sudah diisi. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasikan langkah untuk meningkatkan self-love. Jadi gini, di Muslim Women Coaching Academy, landasan pertama kita untuk bisa melakukan self-coaching adalah satu, tahu dulu tujuan hidup. Kita akan tersesat kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah teman-teman, puan-puan semua memahami apa itu konsep self-love versi Islam ajaran Rasulullah dan tertulis di Al-Quran. Karena kita lebih banyak mungkin selama ini mendengar konsep self-love itu versi barat atau yang sering-sering kita lihat lewat artikel-artikel ataupun yang muncul di halaman Instagram, TikTok, dan juga Facebook kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan kita melakukan pelatihan selama 2 hari ini, teman-teman nanti akan terbantu untuk bisa melakukan reframing namanya. Atau memberikan makna baru terhadap seluruh tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah, tidak ada satupun manusia yang tidak punya tantangan. Karena janji Allah itu jelas di Al-Quran. Manusia diturunkan ke dunia dan dia akan dihadapkan kepada berbagai macam tantangan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyikapi tantangan-tantangan tersebut dengan memberikan makna baru terhadap tantangan tersebut. Itu nanti yang akan kita pelajari di kelas 2 hari ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita ketemu tantangan atau opportunity, karena kadang-kadang opportunity pun itu membuat kita dilema atau membuat kita bingung, ya. Kita akan menghubungkan antara tantangan dan kesempatan tersebut dengan filosofi self-coaching. Nah, jadi self-coaching ini ada filosofinya, teman-teman ya, puan-puan semua. Dan saya berharap Anda bersabar karena di hari pertama ini kita masih bahas filosofinya. Besok baru kita latihannya, ya. Nah, jadi yang keempat adalah menghubungkan antara tantangan dan kesempatan yang ada dengan filosofi dari self-coaching. Yang kelima adalah melatih diri kita untuk punya langkah aksi yang strategis. Nah, jadi outputnya yang diharapkan teman-teman semua, puan-puan keluar dari kelas ini bisa punya langkah aksi yang strategis untuk bisa mencapai solusi dan mencapai target-target apapun yang diinginkan dalam hidup. Kalau selama ini Anda punya problem, punya tantangan, muter-muter aja di kepala, kemudian action yang dipilih itu trial dan error, maka dengan pendekatan Islam model dan filosofi self-coaching beserta teknik dan tools-nya, Anda kemudian akan bisa melatih diri. Jadi ingat kata kuncinya di nomor 5 adalah melatih. Yang namanya melatih itu bukan berarti keluar dari kelas ini langsung jago ya, puan-puan. Tapi keluar dari kelas ini terlatih, tahu bagaimana caranya melatih dirinya
untuk punya langkah aksi yang strategis, sehingga apapun tantangan yang dihadapi, apapun target yang ingin dicapai, kita bisa punya langkah untuk membuat solusinya dan tahu bagaimana mencapai target tersebut dengan langkah-langkah yang strategis. Ya. Nah, jadi Islam model itu adalah panduannya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang tertulis di slide ini adalah apa yang menjadi outcome atau apa yang menjadi hasil yang akan teman-teman dapatkan melalui kelas 2 hari ini. Ya, seperti itu. Nah, di MWC, saya lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut? Oke. Nah, jadi di level 1 ini outcome-nya adalah self-coaching sama love yourself. Kita bisa meng-coaching diri kita sendiri, plus ditambah bisa mencintai diri kita sendiri. Maka yang kita akan lakukan adalah pertama to know, berkenalan dulu dengan diri sendiri dan berkenalan dengan teknik coaching. Yang kedua adalah to practice. Jadi kita akan latihan memahami Islam model dan aplikasinya. Kemudian yang ketiga, to help. Nah, siapa yang kita help dulu kalau di level 1 ini? Yang kita help dulu adalah diri kita sendiri. Dan kita kalau sudah mampu menolong diri kita sendiri, kita bantuin orang lain. Karena prinsipnya sama seperti kalau teman-teman naik pesawat terbang, ya biasanya sama pramugari itu disampaikan, kalau tekanan udara di kabin turun, maka masker oksigen akan turun dengan sendirinya. Untuk Anda yang bepergian dengan orang lain, pakai dulu maskernya, baru pakaikan orang lain. Maknanya adalah Anda nggak akan bisa bantuin orang lain kalau file-file di kepala Anda sendiri masih berantakan. Jadi kita gunakan dulu self coaching ini untuk menyelesaikan diri kita dan kita pakai untuk membantu orang lain supaya lebih banyak lagi orang yang akan terbantu memperbaiki dirinya sendiri dulu. Ya, jadi itu prinsipnya kita. Oke. Nah, teman-teman semuanya, sampai di titik ini saya sudah menjelaskan tentang apa yang menjadi objektif, output, outcome dan juga proses dari self coaching. Ya. Nah, sekarang saya akan cerita satu story ya. Story-nya ini tentang Candil Nur Aurora atau dia terkenalnya di sosial media itu sebagai hijabi yang punya banyak tato. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah lihat ya atau pernah lihat TikTok-nya atau Instagram-nya ataupun mungkin lewat-lewat di sosial media kita. Nah, saya menceritakan kisah ini itu ada pertanyaan nanti sesudahnya ya. Jadi si Mbak Kendil ini itu ketika dia pertama kali hijrah dan ketika dia pertama kali masuk ke masjid ada perasaan yang dia rasa asing. Karena apa? Karena begitu dia masuk ke masjid, orang-orang langsung menatap tatonya. Orang-orang langsung melihat dia dari tampilan luarnya. Si Mbak Kendil ini bilang bahwa saya jadi punya keinginan untuk menutup tangan saya, ya. Kemudian saya mencoba untuk mengabaikan bisikan-bisikan yang ada di kepala saya dengan banyaknya tatapan yang saya terima. Ada perasaan yang sangat tidak nyaman di hati saya karena saya merasa berbeda dengan muslimah-muslimah yang ada di masjid. Dan saya merasa saya tidak memenuhi kriteria orang-orang yang ada di masjid gara-gara tampilan saya seperti itu. Kisahnya Mbak Kendil ini sama dengan kisah seorang teman saya yang curhat kepada saya. Dia masih pakai celana jeans dengan jilbab yang masih pendek, bajunya juga masih kadang-kadang ketat, tapi dia mau belajar agama. Yang adalah dia mendapatkan tatapan yang sama seperti yang didapatkan oleh Mbak Kendil ini. Nah, karena suara-suara di kepalanya dia itu tidak mampu dia atasi, yang terjadi adalah teman saya ini nggak mau lagi datang pengajian. Nah, pertanyaan saya untuk kita sebagai muslimah yang hadir hari ini, apa pembelajaran yang bisa Anda lihat dari cerita saya tentang Mbak Kendil dan dari cerita saya tentang teman saya yang akhirnya tidak mau datang pengajian itu?
Yuk, silahkan. Langsung buka mic aja. Yuk, kakak-kakak, silahkan. Siapa? Kak Ulfa. Saya kok. Oh, Ibu Nursyam. Ya, Siapa? saya. Oh, Kak Ulfa Ibu duluan ya. Nursyam Kak dari Ulfa Klaten. duluan. Mangga-mangga Kak Ulfa. Kak Ulfa Sanita. Bu Nursyam yang duluan. Oh iya, monggo-monggo Bu Nursyam, silakan. Saya salah lihat berarti. Silakan, monggo Bu Nursyam, baru Teh Ulfa. Silakan, Bu Nursyam, mangga. Pelajaran yang kita petik Iya Bu, silakan Bu. dari Hilberg tersebut adalah kita tidak boleh judgment dan tidak boleh cepat menilai gitu. Jadi don't just book cover. Istilahnya kita jangan menilai Oh, orang dari tampilan luar karena di dalam hati semua orang siapa yang tahu. Jadi kita harus bersikap netral, itu aja intinya. Netralitas itu harus kita punyai. Itu Oke, demikian Coach. baik. Ya, siap. Terima kasih. Itu dari penilaian luar ya, dari penilaian luar. Oke, silakan Kak Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Nah, Kak Ulfa, saya mau ajak Anda untuk melihatnya dari sisi si hijabinya, si Mbak Kendilnya. Kalau Mbak Ulfa jadi Mbak Kendil ini, ya, suara-suara yang muncul di kepala itu akan membuat Anda bagaimana? Silakan, Kak. Dari Monggo, Kak saya Ulfa. yang udah pernah Ya, saya silakan. yang udah pernah saya praktekkan gitu. Itu saya Hmm. kan sebenarnya berkacamata -3. Nah, jadi kalau Hmm. misalnya di luar ruangan itu kan kita memang harus kayak waspada ya. Ya kadang mungkin Hmm. katakan orang yang kayak judgement gitu kan, itu juga dari Hmm. bilik-bilik dia dari kecil yang suka tanamkan hati-hati begini gitu. Hmm. Ya kan? Atau Hmm. hal-hal kayak Jadi, gitu dibilang tuh diasosiasikan dengan hal yang jahat misalnya gitu. hmm. Nah, jadi kalau saya menyikapinya kalau di luar ruangan kita harus hati-hati harus pada gitu ya Coach ya. Nah, tapi saat Hmm. harus bersosialisasi gitu dan kita ada di safe place ya kalau saya kayak di masjid itu kan safe place di komunitas muslimah atau apa itu kan safe place itu tetap supaya supaya kayak kita nggak terlalu melihat dan nggak terlalu menilai ekspresi-ekspresi orang yang bisa jadi ekspresinya tuh kurang tepat Hmm. nggak sesuai dengan kita maknai kayak di NL tuh mungkin karena bukan wilayah jadi Hmm. kita tuh Oke. damai dengan perasaan kita aja terus mempraktekannya kalau di Al-Quran kita kita dari ayatnya ayat itu kota Ba'nu dulu kalau salam itu yang tertepat yang saya yang saling saling doa ya Allahumma rizqna hidayah kayak kita minta Allah itu merizkikan kepada kita petunjuk kita harus merasa seperti berpikir seperti apa merasa seperti apa ada berpikir seperti apa dan kita juga mendoakan gitu ya saudari kita atau bahkan sesama manusia misalnya kita ada di spesies yang nggak semuanya mukmin nggak semuanya muslim gitu kan tapi itu untuk manusia yang sebenarnya punya hati nurani dan punya potensi untuk menjadi baik gitu ya nah kita juga semoga kita semua juga direzekikan sama Allah petunjuk seharusnya berpikir seperti apa langsung seperti apa dan bertindak seperti apa mungkin itu gitu yang Ya. Oke, siap. Jadi Kak Ulfa kasih analogi ya, mendingan kita nggak lihat dengan kacamatanya kabur aja supaya tidak mudah terpengaruh, itu ya, dengan judgement dari orang-orang di luar kita. Ya, seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Ulfa dan juga tadi ada dari Mami Welly. Terkadang kita sering menghakimi diri sendiri. Ya, ini yang saya maksudkan yang kita bahas dari kisah Mbak Kendil dan juga kisah dari teman saya tadi. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Mbak Kendil atau dengan teman saya tadi itu adalah hal yang wajar dan sering sekali terjadi sama kita. Karena apa? Puan-puan semuanya, kita itu sering sekali berbicara yang negatif terhadap diri sendiri. Jadi kalau menurut hasil riset yang dilakukan oleh National Science Foundation, manusia itu 80% pikirannya itu negatif. Manusia pada umumnya ya. Itu 80% pikirannya negatif. Dan kita itu punya lintasan pikiran ada 12.000 sampai 50.000 pikiran per hari. Ini kalau menurut hasil riset. Bayangkan kalau dari 12.000 sampai 50.000 per hari itu 80%-nya negatif. Apa yang akan terjadi dengan kita? Apa yang ada di benak kita setiap hari itu
Terus apalagi kalau terus-terus kita ulang dalam pikiran kita, akhirnya menjadi seperti si teman saya tadi, merasa tidak pantas, merasa dihakimi, merasa diliatin sama semua orang, akhirnya dia tidak datang pengajian. Nah, dengan apa yang dia ucapkan ke dalam dirinya sendiri secara berulang-ulang, itu yang kemudian akhirnya membuat dia memunculkan sebuah belief atau hal yang dia yakini, yang dia percayai sebagai sesuatu yang betul-betul realitas. Padahal belum tentu seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi pelajarannya buat kita, puan-puan semuanya, nomor satu, kita tidak ada yang sempurna. Setiap dari kita tidak ada yang sempurna. So, who we are to judge? Bagaimana kita mau ngejudge orang lain sementara kita sendiri juga tidak sempurna. Yang kedua, kita perlu melatih diri kita untuk menyadari bahwa setiap orang itu berjuang di battle-nya sendiri-sendiri, ya. Setiap orang itu punya perjuangan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang suka nanya sama saya begini, Kak Oci itu kenapa sih tiap hari senyum-senyum aja kayak nggak punya masalah gitu. Di status sosialnya juga kayaknya nggak pernah nyumpah-nyumpah, nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngamuk-ngamuk. Emang Kak Oci nggak pernah punya masalah? Ya siapa manusia yang tidak punya masalah? Saya punya perjuangan saya setiap hari. Hanya saja saya sudah punya cara untuk mengelolanya sehingga saya tidak perlu nyampah dimanapun. Yang ketiga, kita mesti melatih pikiran kita untuk berhenti merendahkan orang lain. Nah, sebaliknya kita melatih diri kita untuk mulai mencintai sesama. Itu yang kita pelajari dari cerita tadi. Yang ketiga, yang keempat adalah latihlah pikiran kita untuk berpikir ke depan. Jadi tidak berpikir hanya di saat ini saja. Misalnya kita lihat si Mbak Kendil yang bertato itu. Kalau kita lihat dia saat ini saja, kita pasti akan muncul pemikiran bahwa oh dia nggak akan jadi apa-apa kalau dengan cara seperti itu, dengan modelnya dia seperti itu, dengan gayanya dia seperti itu. Padahal kalau kita memusatkan perhatian kita ke depan, kita akan bisa punya kesempatan untuk melihat bahwa orang ini akan bisa berubah ke depannya. Yang kelima, kita melatih diri kita untuk tidak terkesan dan terobsesi dengan dunia. Ini teman-teman mungkin sudah sering dengar. Dan segala sesuatu hanya bersifat sementara. Nah, dengan menyadari kelima hal ini, seharusnya ya, kalau menurut saya, ketika saya mendapatkan materi ini, ya, ketika kita menyadari kelima hal ini, kita akan jadi orang yang lebih mudah menerima keadaan, lebih mudah menerima orang lain, dan mudah untuk bersyukur, mudah untuk berbahagia dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Itu yang saya maknai, ya. Nah, jadi teman-teman, idealnya kita adalah menjadi perempuan yang bisa mencintai diri kita apa adanya, dan kita menjadi perempuan yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri apapun yang kita hadapi, ya. Kemudian kita bisa menolong orang lain kalau kita juga sudah bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita bisa meng-coaching diri kita dan bisa membantu orang lain untuk bertumbuh dan berdaya menggunakan pendekatan coaching, dan kita bisa memimpin diri kita sebelum kita memimpin orang lain. Nah, life coaching di MWC itu yang kita lakukan adalah bagaimana teman-teman bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda dengan menggunakan pendekatan Islam model dan mendasari setiap percakapan kita itu dengan tauhid, iman, dan takwa. Ya, nah, jadi fondasi utama dari coach self di MWC nomor 1 adalah memiliki kejelasan tentang tujuan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau teman-teman sudah punya tujuan hidup yang Anda sudah tetapkan, alhamdulillah. Kalau belum, hari ini kita akan fokus untuk membangun tujuan hidup tersebut. Yang kedua adalah mencintai diri kita dari sudut pandang Islam. Dan yang ketiga, mengelola pikiran melalui sebuah proses introspeksi yang aktif dan mindful. Ya, nah jadi nanti saya akan mengantarkan teman-teman untuk jadi bisa lebih sadar terhadap apa yang dipikirkan. Sehingga kita bisa menjadi tuan untuk pikiran kita, bukan menjadi budak bagi pikiran kita. Ya, ini fondasinya. Nah, kemudian teman-teman saya akan kasih pengenalan sedikit tentang apa itu coaching dan kenapa bukan yang lain ya. Nah, tapi sebelum sampai di sana, saya mau ngajak kita untuk bisa break dulu ya sekitar 10 menit supaya teman-teman bisa
menyerap dulu apa yang kita dapatkan tadi ya, dan supaya teman-teman juga bisa jauhkan sedikit dulu pandangannya dari layar, bisa minum dulu, bisa ke toilet dulu, bisa catat-catat dulu. Kalau ada yang mau di catch up, kita catch up dulu. Kita break dulu 10 menit ya, puan-puan semuanya. Nanti kita kembali lagi dan langsung saya akan jelaskan mengenai apa itu coaching, mengapa coaching bukan yang lain. Kita break dulu. Oke, baik puan-puan semua, kita break selama 10 menit dan akan kembali stay lagi di pukul 10.35 ya. Silakan boleh minum dulu, makan gitu. ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلامين لنا من العناية ركنا غير منحدم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Oke, puan-puan semua, apakah sudah siap kembali setelah kita break selama kurang lebih 10 menit? Sudah ya? Oke, atau mungkin masih ada yang ke belakang sebentar, ke toilet kah, kemana? Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga sepertinya Bu Oci di chat box. Ada 2 pertanyaan. Oke, silakan Bu Oci. Oke, baik. Nah, terima kasih Kak Irvi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, puan-puan sekalian, kita lanjut lagi kelas kita ya, karena waktu kita hari ini masih ada sekitar 1 jam ya, 1 jam lagi, 1,5 jam lagi. Ya, oke. Saya akan segera lanjutkan lagi. Nah, ada pertanyaan dari Kak Mary, pernyataan dari Kak Mary. Coach, mohon nanti diulang kembali pernyataan Coach tentang dengan kelima hal tadi, maka kita akan mudah menjadi, yang Islam model tadi ya, maka kita akan lebih mudah membuat langkah-langkah aksi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam hidup. Itu jawabannya, Kak Mary. Kalau untuk Puan Hadriani, saya ada di kelas ini, semoga bertanda saya sedang dipersiapkan oleh Allah untuk meraih bahagiaku. Ini pertanyaan atau pernyataan? Kayaknya pernyataan ini ya. Oke, baik. Sekarang saya akan lanjut lagi dan saya mau ngecek sudah terlihat slide saya? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman-teman semuanya, pada puan-puan semua. Tadi di awal, di slide saya yang paling pertama, saya kan mengajukan pertanyaan. Apa sih yang sesungguhnya diinginkan oleh manusia dalam hidupnya? Kan kita sama-sama sepakat ya, bahwa manusia itu perlu untuk memperbaiki dirinya, ingin selalu mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari dirinya saat ini. Semua bergerak menuju ke perbaikan. Nah, kalau kita mau bergerak menuju ke perbaikan, berarti kita harus melakukan perubahan. Betul ya, teman-teman ya? Pengen sholat subuh di masjid, yang tadinya tidak pernah sholat subuh di masjid, berarti harus melakukan sebuah perubahan. Perlu untuk membuat kebiasaan baru untuk bisa sholat subuh di masjid. Kan begitu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada orang yang bisa dengan cepat melakukan perubahan dalam hidupnya dan ada yang kayaknya udah coba segala macam tetap saya tidak berhasil.
ada satu buku yang saya baca ya, judulnya Coach Yourself to Win. Di pembukaan dari buku Coach Yourself to Win itu diceritakan kisah tentang Oprah Winfrey. Teman-teman mungkin semua tahu ya siapa Oprah, salah satu pembicara, pemilik perusahaan, public figure yang kayaknya duitnya serinya nggak ada gitu ya. Saking kayaknya dia salah satu wanita yang terkaya di dunia. Nah, Oprah ini dia berkali-kali berupaya untuk menurunkan berat badannya, bahkan sudah punya PT, punya asisten, punya dietitian yang mendampingi dia, nutritionist, tapi kok bisa-bisanya dia berkali-kali ya sudah sempat announce gitu bahwa oh saya mau menurunkan berat badan, nanti tolong diawasi saya ya, nanti lihat perkembangan saya seperti apa dan seterusnya. Berkali-kali dia melakukan itu sampai dengan 5 kali, kurang lebih 5 kali. Naik turun ya, sudah bayar trainer yang paling mahal, nutritionist yang ya pokoknya semuanya bisa dia bayar lah ya istilahnya. Tapi kenapa dia masih kembali lagi ke habitnya dia yang semula. Nah, jadi dalam prinsip self coaching dan juga dalam prinsip coaching kita akan menggunakan fondasi ini ya teman-teman ya, dan mohon untuk kita pahami sama-sama. Untuk kita berubah, kita untuk bisa melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita mesti melakukan perubahan tuh sampai ke fundamentalnya. Jadi bukan cuma mengubah perilaku. Contoh misalnya kalau kita, mungkin teman-teman saya sendiri juga dulu ya, waktu saya pertama kali hijrah tahun 2014, yang saya ubah itu dulu adalah perilaku saya dan tampilan luarnya. Jilbab lebih panjang, tidak lagi pakai celana panjang, tapi saya pakai rok gitu ya. Kemudian mengubah perilaku saya yang tadinya mungkin saya seperti apa, karena saya sudah belajar agama, saya sudah hijrah, saya perbaiki cara saya memperlakukan orang lain, atasan saya, anak buah saya, suami saya, dan lain-lain. Jadi mengubah perilaku. Nah, untuk berubah kita juga perlu belajar, mencari pengetahuan, menambah skillnya kita, bukan cuma sekedar mengubah tampilan, tapi juga mencari sesuatu yang lebih dari sekedar perilaku. Nah, ternyata dari beberapa literatur yang saya baca dan juga yang menjadi pegangan kita di Muslim Women Coaching Academy adalah kalau kita ingin melakukan perubahan yang lebih besar, yang dampaknya lebih besar dan mendalam, maka kita perlu menentukan identitas siapa diri kita, dan apa makna dan tujuan dari hidup kita. Itu baru kita bisa melakukan perubahan yang sifatnya jauh lebih dalam. Ya, nah jadi teman-teman ini bridging dulu. Saya mau Anda untuk pahami dulu ini, kemudian saya masuk ke coaching dan nanti kita akan coba lihat bagaimana coaching itu bisa membantu Anda untuk satu, bukan cuma sekedar mengubah perilaku, tapi bisa membantu Anda untuk belajar. Dan yang ketiga, Anda jadi bisa menentukan sebenarnya apa sih yang saya cari, dan landasannya adalah apa yang menjadi tujuan hidup kita dan apa makna hidup saya sebagai umat muslim. Karena kita konteksnya sedang berbicara dalam konteks coaching yang akan menaikkan iman, tauhid, dan takwanya kita. Nah, jadi pertama yang ingin saya hantarkan kepada teman-teman semua, mungkin di sini sudah ada yang belajar coaching, sudah ada yang certified coaching, sudah ada juga yang kenal ilmu konseling, dan dalam ilmu konseling itu juga ada belajar juga tentang teknik coaching, ada barangkali teman-teman yang sudah mempraktekkan dan lain-lain. Izinkan saya untuk mengajak teman-teman murojaah lagi ya, untuk yang sudah menjalankan ini sebagai profesi atau sudah pernah merasakan dan pernah menjalankan ya. Nah, jadi mengapa coaching bukan yang lain? Jadi coaching itu teman-teman, istilah pertamanya itu digunakan untuk ini nih. Ini apa nih coach? Kereta ya. Kereta ya. Jadi untuk Anda juga yang penyuka brand coach juga pasti ngelihat ya, di brand coach itu kan yang diperlihatkan adalah kereta kuda gitu ya. Nah, jadi istilah coach itu pertama kali muncul di tahun 1830 sebagai salah satu bahasa gaul untuk tutor atau pengajar yang membawa siswanya melalui sebuah proses ujian. Ya, nah kata coaching ini kemudian diidentifikasikan sebagai sebuah proses yang digunakan untuk membawa orang dari tempat di mana mereka berada ke tempat yang mereka inginkan. Jadi itu penjelasan sederhananya dan asalnya dari mana. Nah, coaching itu awalnya lahir dari dunia atlet profesional ya, dari dunia olahraga. Jadi ada seorang pelatih tenis yang melatih juara-juara dunia tenis, itu namanya Coach Timothy Gallwey.
Nah, Coach Timothy Galway ini karena dia mengawal proses latihan para atlet-atlet juara internasional, dia memperhatikan pola perilaku yang dilakukan oleh para atlet-atletnya ini. Nah, dari hasil observasi, pengalaman dan juga studinya dia terhadap para atlet-atlet yang dia latih, dia menemukan dan akhirnya dia mendefinisikan 2 game. Ada yang namanya inner game dan outer game. Nah, jadi analoginya ke kehidupan kita adalah ada 2 permainan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu yang ada di luar diri kita dan yang satunya lagi adalah yang di dalam diri kita. Nah, yang di luar dari kita itu kalau kata Coach Timothy Galway adalah ketika dia berhadapan dengan lawannya. Si petenis ini berhadapan dengan lawannya. Dia akan menggunakan seluruh hasil dari latihannya untuk menghadapi si lawannya ini. Nah, tapi si Coach Timothy Galway ini juga menemukan satu hal, bahwa ternyata yang bisa menentukan dia berhasil atau tidak untuk melawan si lawan tandingnya adalah bagaimana dia mengatasi dirinya sendiri, mengatasi suara-suara yang muncul di kepalanya, hal-hal yang bisa menghambat dirinya, yang kadang-kadang muncul dalam 2 hal, ragu atau cemas. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman refleksi ke diri sendiri. Apa hal-hal yang ingin Anda capai dalam hidup tapi terhambat cuman gara-gara ragu sama cemas? Sering ya? Mau misalnya kita nih mau prospek klien, ya mau prospek klien. Contoh misalnya kayak saya dan tim saya gitu ya. Kami mau nggak bakalan lah dia mau sama Insight. Orang Insight itu konsultan dari Timur Indonesia. Siapa sih yang mau sama kita gitu ya. Nah, keraguan itu kemudian menghambat dia untuk bisa memenangkan pertandingan. Padahal bisa saja si klien tersebut ketika diyakinkan tentang siapa Insight Indonesia, apa yang bisa kita lakukan, solusi apa yang bisa diberikan, kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Benar ya, teman-teman ya? Nah, jadi yang sering bikin kita itu terhambat bukan karena kita kurang latihan, bukan karena kurang ikut pelatihan, kurang ilmunya, kurang kurang mengikuti sesi mentoring dan lain-lain. Tapi yang menghambat kita kadang-kadang adalah permainan yang terjadi di internalnya kita, di inner game-nya kita. Itu menurut Coach Timothy Galway. Nah, Coach Timothy Galway ini kemudian akhirnya bekerja sama dengan ahli manajemen yang saya sebutkan namanya tadi ya, Sir John Whitmore. Mereka ini sama-sama kemudian ingin menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Coach Timothy Galway ini dari dunia tenis ke dunia profesional. Dan lahirlah model percakapan coaching yang namanya GROW. Nah, si GROW ini dipakai untuk membantu orang yang bekerja secara profesional menentukan goalnya, memahami apa realitinya, melihat ya bisa mengatasi hal-hal yang dihadapi di luar sana. Nah, jadi itu landasannya apa yang membuat coaching ini kemudian bisa dijalankan di dunia profesional. Ya. Nah, sekarang mengapa coaching bukan yang lain? Ya, ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai untuk membantu pertumbuhan individu. Yang pertama adalah training. Training itu kata kuncinya teman-teman adalah di delivery. Kita belajar sesuatu dari orang lain. Nah, untuk training ini tentu kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa sepenuhnya melakukan self training karena kita perlu untuk belajar dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah konseling. Konseling kita fokus kepada apa yang terjadi di belakang atau apa yang terjadi di masa lalu. Sementara konsep coaching itu kita nggak bicara tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita selalu berfokus kepada apa yang terjadi di depan. Kemudian ada yang namanya mentoring. Mentoring itu kata kuncinya adalah experience. Kita belajar dari orang yang berpengalaman. Nah, sementara coaching itu kita belajar tentang siapa diri kita, dan apa yang ingin saya capai di masa depan, sehingga akhirnya yang keluar nantinya adalah potensi diri saya yang paling baik. Ya, nah jadi teman-teman
mengapa self coaching dan mengapa coaching? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa coaching itu akan mengantar kita dari posisi di mana kita saat ini menuju ke posisi yang kita harapkan. Dan dari pendekatan yang lain-lain ini, training ataupun mentoring ataupun konseling itu kita nggak bisa lakukan ke diri kita sendiri. Tapi kalau coaching bisa kita lakukan ke diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdialog dengan diri kita sendiri. Kalau training kita butuh orang lain. Mentoring kita butuh orang lain. Kalau konseling kita juga butuh orang lain. Coaching kita juga butuh coach. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengcoaching diri kita sendiri. Dan coaching ketika kita lakukan untuk diri kita sendiri, itu saya selalu analogikan seperti kotak P3, Kak. Jadi kalau saya masih bisa nolong diri saya sendiri, saya lakukan self coaching. Tapi kalau saya udah nggak bisa selesaikan, saya butuh orang lain, ya udah saya cari coach. Saya cari orang yang bisa membantu saya meluruskan cara saya berpikir. Tapi self coaching itu gunanya adalah supaya saya bisa punya kotak P3, Kakak, untuk bisa membantu diri saya sendiri. Ya. Nah, teman-teman, dengan pendekatan coaching ini kita perlu dulu menyadari beberapa prinsip, ya. Nah, jadi saya ingin tambahkan kepada teman-teman semua bahwa prinsip dasar dari coaching itu adalah nolongin diri sendiri. Karena nanti kalau ada teman-teman yang mau melangkah ikut di level 2, yaitu coaching others, maka pada saat Anda memberikan coaching kepada orang lain, Anda itu tidak nyuapin mereka dengan jawaban. Anda tidak kasih tahu mereka bagaimana caranya, Anda juga tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi di coaching, Anda cuma mendengarkan dan menunjukkan pertanyaan. Dengan mendengar dan mengajukan pertanyaan, kita akan membantu atau orang dengan dia benang-benang kusut yang ada di kepalanya. Nah, self coaching, Anda berdialog dengan diri sendiri, bertanya dengan pertanyaan yang memberdayakan kepada diri sendiri, Anda mendengarkan diri Anda sendiri, kemudian Anda menguraikan permasalahan Anda sendiri. Ya, nah jadi di sini mudah-mudahan konsepnya bisa jelas terlihat bedanya oleh teman-teman semua. Ya, nah kemudian self coaching itu, kalau sekarang saya mau ajak teman-teman untuk fokus ke coaching dan self coaching, ya. Nah, prinsip utamanya coaching dan juga self coaching adalah nomor 1. Tidak ada orang yang paling tahu tentang diri kita selain diri kita sendiri. Makanya kenapa kadang-kadang nasihat itu nggak mempan. Karena ketika kita menasehati, orang akan menasehati berdasarkan sudut pandangnya dia. Dia belum tentu betul-betul paham dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Rasulullah sendiri sudah mengingatkan, jangan memberikan nasihat jika tidak diminta. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena nasihat itu kadang-kadang tidak pas. Karena apa? Kalau kita tidak mendengarkan apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan orang tersebut dan kita sudah cuma pakai sudut pandang kita, maka nasihat itu terkadang tidak mempan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya yang teman-teman mesti sadari juga dari coaching adalah selain tadi kita paling tahu tentang diri kita itu punya semua sumber daya dikasih sama Allah dalam diri kita. Namanya potensi. Potensi itu dia kadang-kadang keluar karena kepepet, ya. Seperti contohnya misalnya saya tanya kakak-kakak semua nih, puan-puan semua. Pernah dikejar anjing? Nah, Karya pernah dikejar anjing, Karya? Pernah ya. Larinya mungkin kencengnya lebih kencang daripada para atlet lari itu ya. Nah, itu namanya potensi, Kak. Dia ada, tapi dia hanya nongol ketika kepepet. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau nunggu dikejar anjing dulu dalam hidup kita, baru kita keluar semua potensi kita? Kan tentu saja tidak ya. Ada juga saya pernah ketemu pertanyaan begini dari coach saya, beliau juga hadir di sini. Apakah saya harus dapat masalah yang paling berat dulu dalam hidup saya, Kak Oci, baru hidup saya bisa berubah? Gitu katanya. Ya. Nah, padahal Allah sudah kasih kita potensi satu paket di dalam diri kita. Kalau teman-teman pernah nonton film Jumanji ya, Jumanji yang terbaru, kan ada salah satu aktornya tuh yang dia bawa ransel. Yang mana setiap kali dia ketemu masalah, ada keluar tuh tools dari ranselnya untuk mengatasi masalah tersebut.
Nah, sebenarnya kita tuh kayak gitu. Kita punya semua potensi yang terbaik dalam diri kita, cuman kadang-kadang kita tidak tahu potensi itu ada, ya. Kita tidak menggali potensi itu, dan kita juga tidak berani untuk mengeluarkan potensi itu. Itu yang sering sekali terjadi, ya. Oke. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah setiap orang itu pasti mau hidupnya berubah jadi lebih baik. Betul apa betul banget? Ya, bahkan penjahat pun dia pasti punya niat baik di dalamnya. Misalnya ya, dia mencuri karena dia ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetap ada unsur dia ingin berbuat baik walaupun caranya salah. Ya, nah jadi prinsip yang ketiga itu adalah kita itu pasti selalu ingin menjadi lebih baik. Itu yang ketiga. Ya, nah kemudian prinsip berikutnya adalah pada dasarnya kita itu mampu untuk mencari jalan keluar bagi diri kita sendiri. Ya, kan kita kadang-kadang cuma tidak fokus aja dengan diri kita, berbicara dengan diri kita sendiri sampai kita merasa gini, aduh Kak Oci, saya mentok banget. Pernah nggak Anda dengar orang seperti itu? Atau Anda sendiri pernah ngomong kayak gitu? Ya, saya nggak punya jalan keluar. Saya udah nggak tahu mesti gimana lagi. Saya udah mentok, udah nggak bisa. Kak Oci kasih saya jalan. Tapi begitu dimotivasi, cari, ya, berarti pada dasarnya kita itu punya semua sumber daya dan kita tahu caranya, cuman kita belum ketemu aja. Ya, itu prinsip yang keempat. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya yang teman-teman juga mesti pegang ketika kita belajar self coaching, belajar coaching ada manusia itu bertanggung jawab pikir terhadap perasaannya dan terhadap apa yang dia rasakan. Oke, baik. Sepertinya ada kendala Dan sinyal, Puan mohon menunggu sebentar. tidak. Bu Oci, apakah mendengarkan Halo. suara saya? Halo ya, tadi sempat terputus selama beberapa menit, 2 menit paling ya. Tes. Nge-free suaranya, Bu. Tes. Ya mohon bersabar ya, Puan-puan semua. Iya, sepertinya lagi keluar dari Zoom. Ujiannya ya kalau belajar online. Kita tunggu sebentar lagi untuk segera kembali ya. Oke, sudah kembali sepertinya. Mohon maaf, ternyata sinyalnya kurang bersahabat. Sampai di mana saya tadi, Kakak? Maaf. Ya, bisa diulang kembali Bu di poin. Halo. Ya, kembali. Ya, suaranya udah mulai Masih clear Bu. putus-putus, Kak Irvi? Aman Bu. Ini udah mulai clear. Ya, coba slide-nya. Saya ulang Poin berapa? 4. Ya, Saya di ulang poin 4 Bu. Iya. Oh, poin 4 dan poin 5 ya. Oke. Baik, padahal saya udah semangat banget. Saya udah semangat banget tadi ngomongnya. Nggak kedengeran ternyata ya. Oke, baik. Nah, jadi poin yang keempat itu, puan-puan semuanya, teman-teman semuanya adalah pada dasarnya manusia itu dia punya kreativitas di dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi kita aja nih yang kadang-kadang menghambat diri kita dengan bilang bahwa saya tidak berdaya, tidak tahu, mentok, tidak punya jalan keluarnya dan lain-lain. Padahal kalau digali, diberikan pertanyaan yang tepat, ya kita akan bisa ketemu, oh ternyata ini belum saya lakukan, ini belum saya lakukan, ini masih bisa saya coba dan seterusnya, gitu ya. Itu prinsip yang keempat.
Nah, prinsip yang kelima adalah kita ini sebagai manusia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lakukan. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita memahami 5 prinsip ini dengan baik, maka kita akan berpegang sepenuhnya kepada diri kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Karena Allah sudah menjanjikan, walaupun manusia itu diberikan tantangan dalam hidupnya ketika dia diturunkan ke dunia, ya, Allah lanjutkan dengan menyatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dicoba di luar dari kemampuannya. Betul apa betul banget? Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak mampu, saya nggak sanggup, saya nggak tahu, itu bukan berarti dia tidak punya jalan keluarnya. Dia cuma tidak tahu saja caranya dan dia belum diberdayakan untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi itu Bu, 5 mohon maaf. Sebelumnya ini slide-nya masih di sini ya Bu, atau masih di sini, memang mungkin masih di sini. Memang masih di memang sini. masih di sini. Oh, ya. Oke, Slide-nya baik. memang masih di sini. Ya, memang belum terganti. Memang belum saya pindahkan karena saya masih membahas prinsipnya. Ya. Nah, jadi ada 5 tadi ya, teman-teman ya. Sudah dicatat semua? Karena itu saya tidak masukkan slide. Ada 5. Nomor 1, tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita selain diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya semua sumber daya dan potensi dalam diri kita karena Allah sudah menjanjikan itu, ya. Kemudian yang ketiga, setiap orang itu punya niat baik dalam dirinya untuk memperbaiki, ya, atau untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang keempat, pada dasarnya kita itu bisa kreatif mencari jalan keluar. Dan yang kelima, kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Dan mengapa coaching ini kemudian menjadi sebuah pendekatan yang pas buat kita karena kita tidak disuapin. Ini adalah pendekatan yang inside out. Kita mengelola diri kita untuk mengatasi apa yang terjadi di luar sana, seperti yang disampaikan oleh Coach Timothy Galway tadi tentang inner game. Ya. Nah, jadi coaching itu intinya adalah flow and grow menuju ke masa depan. Flow karena apa? Karena kita bergerak ya, kita bergerak terus, bergerak menuju ke masa depan, mencari jalan yang terbaik secara kreatif dengan menggunakan seluruh potensi dan sumber daya dalam diri kita. Dan dengan kita flow menuju ke masa depan, kita juga bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, itu kesimpulan dari 5 hal yang saya sampaikan tadi. Nah, apa yang membuat praktek coaching ini sangat Islami ya, teman-teman ya. Setelah saya belajar coaching dari tahun 2015, kemudian saya belajar eksekutif coaching tahun 2016, saya belajar lagi Muslim Women Coaching Academy, saya bikin tesis juga dasarnya adalah coaching, jadi saya banyak baca jurnal sana sini gitu tentang coaching. Saya menemukan bahwa ternyata coaching praktis itu sangat-sangat Islami. Apa yang menjadi landasannya? Yang pertama adalah coaching itu hanya akan bisa berjatuh orang dengan lain tentunya amanah. Ya. Yang kedua, coach itu juga akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik kalau dia dipercaya oleh coaching-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah coach itu akan bisa menjalankan sesinya dengan baik kalau dia tidak memberikan judgement kepada orang lain. Jadi tidak ada penghakiman terhadap orang lain. Dan yang keempat, seorang coach itu mendengarkan dengan sepenuh hati. Dan yang kelima, coach itu hanya menjadi cermin bagi siapapun yang sedang diajak bicara. Dan ini ada salah satu hadis yang menguatkan hal ini ya, bahwa seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Dan ketika dia menemukan apa yang kurang baik dari saudaranya, dia akan memberitahunya. Nah, jadi coaching ini sebenarnya adalah sebuah pembicaraan, sebuah proses percakapan yang jika kita lakukan dengan orang lain, nafas Islaminya itu sangat kuat. Dan kalau teman-teman menjalankan sesinya dengan prinsip-prinsip
respect, trust, no judgment, mendengarkan dengan sepenuh hati, menjadi cermin bagi orang lain, itu kita betul-betul menjalankan apa yang menjadi ajaran dari agama kita. Ya. Nah, coaching itu sendiri adalah sebuah skill. Yang namanya skill itu berarti perlu kita pelajari. Nah, yang penting adalah yang pertama, latih, dan yang ketiga, Anda mau bersusah payah di dalam prosesnya, ya. Nah, jadi coaching itu sendiri tadi sudah saya jelaskan kepada teman-teman adalah sebuah proses kreatif yang akan membawa kita dari satu titik menuju ke titik yang kita harapkan, dan di dalam prosesnya kita perlu untuk mendengarkan diri kita sendiri, percaya sama potensi kita, yakin bahwa kita mampu menyelesaikan permasalahan kita, dan berikutnya kita bergerak menuju ke masa depan. Intinya seperti itu, ya. Oke, teman-teman, saya akan close di bagian penjelasan tentang coaching. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, puan-puan. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh angkat tangan, boleh langsung buka mic, boleh ketik di chat box. Monggo, silakan. Tapi Puan itu yang terakhir tadi coaching is a skill. Tadi kan apa semua tadi yang 3 berlatih. Kemudian Berlatih. Oke, yang 3 ini ya Puan ya. Belajar, berlatih, sama percaya pada prosesnya. Belajar yang Ya. kedua ya. Yang belajar yang belajar yang pertama, praktek yang kedua, yang ketiga percaya sama prosesnya, Kak. Oke, karena dia sebuah skill ya. Dan skill itu kan butuh pengulangan. Nah, semakin banyak kita ulang, maka kita semakin terlatih. Jadi dengan kita sering berdialog dengan diri kita sendiri, nanti besok insya Allah kita latihannya. Sekarang kita fondasinya dulu ya, saya akan kuatkan fondasinya dulu. Jadi yang terpenting adalah satu, mau belajar dulu tentang apa itu coaching dan self-coaching. Pulang dari sini dipraktekkan. Yang ketiga, kalau masih gagal atau masih ada yang belum berhasil, jangan menyerah sama prosesnya. Ibaratnya kita lagi belajar naik sepeda, perlu jatuh-jatuh dulu berkali-kali, baru kita betul-betul bisa mahir bersepeda. Seperti itu, ya, Kak. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Kakak-kakak, puan-puan? Bertanya Mbak. Ya, silakan. Dengan Kak siapa? Dengan puan siapa? Saya dengan Hadriani. Oh, Kak Hadriani, silakan. Ya, Kak. Sebelumnya mohon maaf ini off cam. Gak apa-apa, gak apa-apa. Perangkatnya tidak mendukung. Dipaham. Baik. Ya, yang silakan. ingin saya tanyakan tadi udah alhamdulillah ada beberapa prinsip lah, kemudian dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, saya membawa kepada keadaan diri saya yang alhamdulillah termasuk orang yang bersemangat dalam belajar, ya, tidak ada kata berhenti untuk terus belajar. Tapi saya merasa bahwa keadaan saya ketika saya belajar dan sebelum belajar itu 11-12. Itu yang saya cari. Ini sebenarnya saya kenapa ya sampai kemudian sementara saya melihat orang yang belajar, masya Allah, setelah mereka belajar memang ada progres yang kemudian berubah ya mereka. Kadang-kadang ketika saya sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang saya pelajari, itu kemudian saya ingin menerapkan dan saya fokus untuk persoalan coaching ini. Apakah kita istilahnya dalam rangka untuk melatih diri, apakah itu kita harus fokus kepada satu persoalan hidup kita dulu? Ini kan istilahnya kita mau latihan ya, nggak bisa langsung semua persoalan langsung mau kita ya gitu ya. Jadi misalnya terhadap konsistensi kita misalnya yang tidak istiqomah ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun lagi, atau kan misalnya tentang kejujuran atau tentang apalah begitu, item-item yang kemudian menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Apakah menerapkannya itu, latihannya itu harus menyelesaikan dari satu persoalan ke persoalan yang lain dulu baru, atau kayak gimana? Iya, makasih. Oke, baik. Oke. Nah, jadi saya jawab secara singkatnya adalah dalam kita mempraktekkan coaching ini, kita memilih dulu mana yang paling prioritas, Puan Hadriani. Jadi
Kita cari mana dari semua tantangan yang kita hadapi itu kayaknya yang paling urgent buat saya untuk saya selesaikan. Nah, itu yang kita bereskan dulu. Nah, setelah kita berlatih untuk membereskan itu, kita berlatih pelan-pelan membereskan yang lain lagi. Karena apa? Karena yang namanya tantangan nggak pernah akan habis ya. Kalau saya itu selalu percaya kalau tantangan itu masih muncul berarti pelajarannya belum selesai. Berarti masih harus ada yang saya pelajari lagi, harus ada yang saya ulang lagi. Nah, jadi cari mana yang paling prioritas itu yang kita bereskan dulu. Ya. Semoga terjawab Kak Hadriani. Siap. Ya, oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut boleh? Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh sedikit Kak Uci, Bu Uci, yang Oh, banyak bagian juga flow. boleh. Banyak juga boleh. Ini Eh, siapa? Saya Nani dari Surabaya. Kak Nani ya, oke. Iya, yang Ah, aslinya orang Makassar. ah. Oke. Yang Surabaya ya, oke. Iya, Ya. boleh di-review ulang singkat aja yang mulai dari flow dan grow itu, Oke, sip. yang Terima kasih. coaching iya. Terima Ya, kasih Bu yang ini Oci. ya, halaman ini ya, Iya, coaching iya betul. flow and grow Terima kasih process. Bu Oci. Oke. Nah, jadi coaching itu tadi kan sudah saya jelaskan definisinya ya Kak, seperti cerita tentang kereta kuda tadi itu. Jadi coaching itu adalah proses yang membawa kita dari posisi di mana kita berada sekarang menuju ke posisi yang kita harapkan. Nah, kita flowing menuju ke posisi tersebut. Jadi kita berjalan ya, membawa diri kita menuju ke proses tersebut. Nah, pada saat kita berjalan menuju ke proses tersebut, ada prinsip-prinsip yang kita perlu pahami. Prinsip-prinsipnya tadi itu yang 5 yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dicatat oleh Kak siapa tadi namanya? Maaf. Nani. Nah, Kak Iya, Nani. Nani. Karena Iya. sudah dicatat oleh Kak Nani tadi ya. Nah, jadi kita flowing ya menuju ke target yang kita harapkan dengan prinsip dasar 5 tadi yang sudah saya sharing ya. Nah, ketika kita flowing dalam prosesnya menuju ke target yang kita harapkan dengan 5 landasan berpikir yang saya sampaikan tadi, di ujungnya kita pasti akan bertumbuh. Begitu Kak. Saya kasih contoh misalnya, saya tadinya nggak bisa masak sama sekali. Nggak tahu masak sama sekali. Tapi karena saya punya tujuan besar ingin menyenangkan hati suami saya, maka saya mencari cara, walaupun saya tidak bisa membedakan antara kunyit, jahe, laos, dan lain-lain, ya, berarti kan saya belum punya kondisi yang ideal untuk bisa memasak yang enak untuk suami saya, ya. Nah, tapi karena saya tahu tujuannya adalah menyenangkan hati suami saya dengan saya memasak, ingin dapat ridho Allah dengan saya memasak, ingin suami saya punya memori yang sangat baik tentang masakan saya. So, dengan 5 prinsip tadi, saya flowing menuju ke proses saya bisa masak dan menyenangkan suami saya. Akhirnya di titik ini ketika saya bisa masak, maka saya sudah grow, bertumbuh menjadi Oci yang tadinya nggak bisa bedain bumbu-bumbu masak, menjadi Oci yang bisa memasak dengan baik dan sesuai dengan selera suami saya. Begitu Kak. Mudah-mudahan terjawab Kak Nani. Siap. Boleh ditambah satu lagi untuk prinsip yang 5 itu tadi, tapi untuk nomor satunya aja. Oke, yang nomor satunya. Yang Oke, respect, iya. Oke, prinsip nomor satunya itu adalah tidak ada orang lain yang lebih tahu tentang diri kita selain diri kita sendiri, Kak. Itu prinsip yang nomor 1. Jadi prinsip yang nomor 1 itu kita paling tahu siapa diri kita, bukan orang lain. Makanya kalau kita cari jawaban, ya, cari jawabannya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Oh iya. Itu yang itu atau yang maaf. Yang ini? Yang Yang ini? coaching praktis Islamik. oke. Ya, iya Oke, betul. Nah ini, oke. Iya, Oke. siap. Mengapa Iya. mengapa coaching itu Islami? Ya karena nomor 1 mengedepankan respect dan menjaga amanah. Ya dalam Islam itu kan kita semuanya di mata Allah sama ya, sederajat ya. Yang membedakan kita itu cuman derajat takwanya aja. Maka dengan kita menjadi seorang yang punya kemampuan untuk bisa mengcoaching orang lain, kita akan diminta untuk membuat sebuah suasana atau membuat sebuah kondisi di mana kita menunjukkan penghargaan terlebih dahulu kepada orang lain dan menjaga amanah atau menjaga apapun yang kita bahas dengan orang yang kita ajak ngomong, kita tidak sebarluaskan dan kita tidak ceritakan kepada orang lain. Seperti itu, Kak.
Ya, Oke, siap. terjawab kan Nani? Makasih. Iya, Oke, ini mungkin alhamdulillah tadi terjawab. ketinggalan ya pas saya jelasin ini atau mungkin lagi sinyal Iya, saya iya, bagus. Oke, iya sip. betul. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak Nani. Oke, saya masih punya waktu 48 menit ke depan. Saya mohon izin kita lanjut ya teman-teman ya, karena masih ada hal yang perlu kita bahas. Ya, oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang coaching, ya. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh teman-teman, apa itu Islam model, mengapa coaching yang kita pakai bukan yang lain, dan apa yang membuat coaching itu flow dan grow, membawa kita menjadi individu yang bisa flowing dan growing, ya. Nah, sekarang untuk bisa masuk ke self coaching ya, sekarang saya udah loncat ya teman-teman ya. Tadi kita udah membahas coaching, udah membahas tentang prinsip-prinsipnya dan apa yang perlu kita pahami tentang diri kita sebelum kita melakukan sesi coaching. Nah, sekarang saya sudah mulai mau masuk mengerucut ke self coaching. Self coaching itu kita melakukan coaching ke diri kita sendiri, berdialog dengan diri kita sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita sendiri. Nah, tapi sebelum sampai ke sana ada prekondisinya dulu. Prekondisi yang pertama adalah karena coaching kita ini dasarnya adalah iman, tauhid, dan takwa, maka ada 3 prinsip dasar yang teman-teman perlu luruskan dulu, perlu pahami dulu sebelum kita berdialog dengan diri kita sendiri, self coaching versi Islami. Yang pertama adalah memahami apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sudah mengisikan 5 pertanyaan yang saya minta isi tadi sejak kemarin. Sudah diisi oleh teman-teman semua? Udah ya? Yang pertanyaan-pertanyaannya itu barangkali ketika Anda membacanya, Anda kemudian mulus-mulus sendiri untuk menjawabnya. Karena pertanyaannya ada yang kalau Anda meninggal, Anda akan dikenang sebagai orang yang seperti apa? Sudah dijawab ya oleh teman-teman ya. Nah, kita akan menghubungkan antara tugas itu dengan membuat tujuan hidup kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau mengajak teman-teman dulu untuk melihat satu video, dan video ini berisi tentang penjelasan dari surat Az-Zariyat 51, surah ke-51 ayat 56. Jadi kalau teman-teman mau sambil buka Quran atau memang sudah hafal ayatnya, alhamdulillah, karena nanti habis ini kita akan melakukan proses diskusi dengan melihat apa yang sudah Anda kerjakan di PR Anda dihubungkan dengan video berikut ini. Ya, saya putarkan videonya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. We have not created jinn and human beings for any other purpose except to know, worship, love, enslave ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala. I say that because the word ubudiyya is not just worship. It's not just praying. Allah is not saying that we created people just to pray. No, ibadah is bigger than just prayer. It includes prayer, but it also includes all the other actions that we do for the sake of Allah. It includes service to others. It includes putting Allah at the center of our lives. It includes being the best husband, wife, parent that we can be. And that's our purpose. So when we stray from that purpose and we forget Allah, that is the definition of being lost. Oke, teman-teman. Jika saya bisa terjemahkan apa yang disampaikan oleh Yasmin Mujahid, Ustazah Yasmin Mujahid ini, dia sampaikan isi dari surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah padaku. Nah, apa arti menyembah di sini kalau menurut Ustazah Yasmin? Adalah bukan cuman sekedar sholat, bukan cuman sekedar beribadah, tapi seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan manusia, jika tujuannya itu diserahkan kepada Allah, maka itulah yang menjadi landasan hidup Anda. Itu menurut Ustazah Yasmin. Nah, sekarang
saya mau mengajak teman-teman untuk masuk ke breakout room untuk berdiskusi mengenai apa hubungan dari surah Az-Zariyat ini dengan membuat tujuan hidup yang saya kasih PR ke teman-teman semuanya. Nanti di breakout room langsung aja masuk, kemudian langsung ngobrol, karena nanti di breakout roomnya bukan cuma berdua, tapi nanti akan ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ya, sekarang kita masuk ke breakout room dulu. Instruksi dari saya adalah membahas surah yang tadi dikaitkan dengan membuat tujuan hidup manusia yang sudah dijadikan PR untuk teman-teman sekalian. Yuk, silakan kita masuk ke breakout room. Oke, baik. Mohon tunggu sebentar ya, di-invite ke breakout room-nya. Puan-puan semua. Oke, silakan masuk, puan-puan. Puan Dika, Puan Hadriani, Puan Nani, apakah ada kendala untuk join ke breakout room? Nggak ada breakout room-nya. Ini aja nggak? Belum ada invitation-nya, belum ada undangannya Nggak ya, ada. Puan, Nggak kelihatan. ada. Kalau Baik, tadi kami saya admit langsung ulang ya. Oke. Ini udah di-admit. Kalau dari Puan Nani, apakah ada kendala? Kalau Puan Nani mestinya di room 11. Assalamualaikum Kak Nani, bagaimana Kak? Tadi sudah bergabung di ruang room berapa? Masih di mute Kak? Oh iya, maaf ini saya baru gabung di break room-nya. Tadi jaringannya nggak bagus. Oh, oke, Yang siap Kak. Tadi Kak Nani bergabung sama siapa aja Kak? Ingat nggak? yang pertama sekali tadi ya Mbak? Yang kedua ini Kak, atau belum bergabung? Atau Belum Oh bergabung. ya.
Oke deh, kalau gitu kami arahkan ke Ananda nanti ke ruang room ya Kak ya. Ya. Ibu mohon izin, ini waktunya sisa 30 detik, apakah perlu masih ditambah? Sudah tambah 2 menit? Sudah Bu, ditambah 2 menit. Oh, masih pada ngobrol sih, tambah 1 menit lagi ya, saya. Oke, siap Bu. Habis ini berdua ya, baru berdua ya habis ini. Iya Bu, siap.
Ibu, waktunya sudah habis. Saya tarik nih di putih. Tarik. Oke, sudah kembali semua puan-puan? Oke, kayaknya udah kembali semua ya. Baik, nah ini kayaknya senyum-senyumnya, wajahnya semakin ceria setelah keluar dari breakout room. Kayaknya diskusinya mantap dan penuh dengan dampak ya. Oke, saya mau membuka kesempatan kepada puan-puan dari setiap kelompok. Siapa yang mau angkat tangan untuk menyampaikan apa insight dari hasil diskusinya. Monggo, saya persilakan. Tidak mau paksawan, saya maunya relawan. Monggo, silakan. Dari Kak Lia, Kak Katlia, monggo silakan Kak Katlia, silakan. Yang berikutnya juga boleh angkat tangan ya, silakan Kak Katlia. Apa insight dari hasil diskusinya Kak? Silakan Kak. Oke, Masya Allah Kak Oci. Ya Alhamdulillah tadi kita sudah diskusi ya, saya dengan Kak Mona dan Kak Mary. Kita mendiskusikan bahwa sesuai dengan yang ada dalam surat Az-Zariyat tadi, bahwasanya kita ini diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan kita memahami tujuan penciptaan tersebut, maka kita jadi lebih tahu gitu ya tujuan kita dalam hidup gitu ya. Dan di sini kan beribadah itu ternyata luas gitu ya, bahwa bukan hanya ibadah mahdoh saja, tetapi segala aktivitas kita dari mulai kita melek mata sampai tutup mata lagi di malam hari itu semuanya bisa Allah nilai sebagai ibadah selama apa-apa yang kita lakukan, aktivitas kita tersebut kita niatkan untuk menggapai ridhonya Allah, kita niatkan untuk mencari apa ya, maksudnya nilai dari Allah saja gitu ya. Dan bahkan juga bukan hanya dalam keadaan yang dalam tanda kutip baik-baik saja atau nyaman-nyaman saja, tetapi pada saat kita juga sedang menghadapi mungkin kita menyebutnya dengan kata masalah ya, walaupun itu sebenarnya bukan selalu menjadi masalah, tapi yang jelas apapun keadaan yang sedang kita hadapi, baik keadaan dalam keadaan nyaman ataupun tidak nyaman, itu sebenarnya adalah bagian dari caranya Allah untuk melihat gitu ya, atau menguji gitu ya, bahwa apakah kita tuh tetap meyakini dan tetap meniatkan segala sesuatunya itu murni ikhlas hanya untuk Allah saja gitu. Jadi mungkin itu sih tadi diskusi kami gitu ya, dengan kita semua memahami tujuan penciptaan kita, kita juga jadinya bisa lebih lurus gitu dalam menentukan tujuan hidup kita gitu ya, yang mana dalam setiap aktivitasnya itu bisa kita niatkan atau kita bisa jadikan sebagai amalan dari ibadah kita kepada Allah. Mungkin itu Kak Oci, syukran, assalamualaikum. Ya, siap, terima kasih Kak Katlia untuk insight-nya ya. Berikutnya silakan Kak Nurdiani, tadi Kak Nurdiani udah angkat tangan, monggo Kak, silakan. Ya, assalamualaikum Kak Oci. Ya, waalaikumsalam. Silakan Kak. Alhamdulillah saya tadi dipertemukan dengan Kak Noi, gitu kan. Ini suatu anugerah banget buat saya. Jadi dari hasil kita diskusi itu justru saya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga buat saya dari percakapan dari Kak Noi tadi. Itu sangat menampar banget buat saya. Alhamdulillah. Jadi dari pertanyaan dan yang berhubungan dengan surat Az-Zariyat ini benar-benar memang menampar saya banget Kak Oci. Ya, insyaallah. Terima kasih buat semuanya, buat Kak Noi terutama. Ini benar-benar saya masih tadi itu masih yang kayaknya masih ngambang, masih yang mencari jati diri saya itu seperti apa sih, gitu kan. Tujuan saya itu seperti apa sih, gitu kan. Ternyata dengan setelah berlalunya acara ini, kemudian dipertemukan dengan Kak Noi,
itu menambah kekuatan tujuan hidup saya ini seperti apa, jati diri saya tuh kayak saya kayak udah menemukan gitu, apa sih yang menjadi tujuan saya, apa sih yang yang saya kejar selama ini apa gitu. Itu aja sih Kak Oci, makasih banyak. Masya Allah, terima kasih. Jadi ada awareness baru yang didapatkan oleh Kak Nurdiani ya tadi Ya, ya, betul karena banget. tujuan hidup manusia itu memang hanya beribadah dalam segala aspek gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Kak Nurdiani. Iya, Kemudian sama Kak Kak Arni, Oci. Arni Pakaya, silakan Kak Arni. Iya, Monggo Insya Kak. Allah, Alhamdulillah tadi saya diskusi sama Puan Aryani sama Puan Evi, ya Alhamdulillah mungkin hampir sama dengan yang di awal-awal tadi ya, eh, hampir sama dengan tujuan hidup ya apapun yang kita lakukan ya pada di dalam diri kita ya dari amalan perbuatan kita baik dari perkataan dan juga perbuatan ya semuanya kita lebih berhati-hati untuk memilih karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tidak lain apa yang kita lakukan hanya untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, entah mungkin sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, mungkin menurut kita secara pribadi ya, tetapi ketika itu Allah sudah takdirkan untuk kita, maka kita berusaha untuk kita berusaha untuk mengikuti itu dan kembalikan kepada Allah tujuan utama kita apa tujuan kita ya, tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala ya, jadi berusaha untuk meluruskan niat ya, termasuk salah satunya mengikuti coaching seperti ini ya, tujuan kita apa ya, salah satunya tentu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas kita dinilai ibadah sehingga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tujuannya adalah untuk meluruskan kembali niat-niat ya, sehingga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya itu mungkin Kak Oke. Oci. Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya menembus sampai ke hati ini ya, Kak Arni ya. Jadi walaupun saya catat tadi, saya note yang dari Kak Arni adalah walaupun kadang hidup itu tidak sesuai harapan, tapi kalau kita tahu tujuannya, itu akan jauh membuat kita menjadi lebih kuat gitu ya, Kak Arni ya. Insya Iya. Allah. Siap. Terima kasih Kak Arni. Yang berikutnya terakhir Kak Hadriani, silakan. Ini yang lagi ngobrol di chatbox mau ditunjuk juga nggak nih, Kak Ria sama Kak Tias nih? Silakan Kak Hadriani. Yep. Sebelumnya terima kasih. Saya nggak tahu Mbak Oci ini mau insight apa judul curhat kali ya. Kalau obrolan kami tadi di breakout room-nya itu kalau lebih ke saya mungkin ya bahwa sebenarnya alhamdulillah sudah sampai pada titik paham bahwa hidup ini memang adalah harusnya ya dalam rangka ibadah, sehingga yang kita pandang bahwa ibadah itu bukan hanya ritual sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya aja, tetapi bagaimana semua aktivitas mulai dari bangun sampai dengan tidur kembali itu kita usahakan untuk bisa dalam rangka ibadah. Hanya saja pada kenyataannya ya, ketika kemudian kita sudah bergelut dengan rutinitas, aktivitas ya dan segala pekerjaan-pekerjaan yang kemudian kita lakukan ya dalam setiap harinya, apalagi kalau sudah ada ya pergesekan-pergesekan di dalamnya. Nah, itu kadang saya suka, benar nggak sih ini saya masih dalam koridor ibadah nggak sih? Saya suka ragu, saya suka bingung bagaimana menentukan ketika ada keraguan, ada ketidakyakinan seperti itu. Ini apa sih barometernya untuk kemudian saya bisa memastikan bahwa insya Allah saya masih berada dalam posisi yang aman. Insya Allah, karena kan istilahnya kita banyak bergesekan ya dengan persoalan lah, dengan diri sendiri, secara internal, dengan orang lain juga seperti itu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat saya blank ya, ketika saya tidak lagi bisa menentukan, melihat posisi saya di mana, apakah saya masih dalam koridor ibadah atau saya sudah jauh bergeser kayak gitu, Mbak Uci. Siap, terima kasih.
Kak Hadriani untuk insight-nya ya. Yang berikutnya, terakhir ini kayaknya Kak Asra atau Kak Tias, Karya, silakan. Yuk, ayo jangan paksawan ya, relawan aja. Yuk, silakan. Ayo monggo. Kak Tias, Kak Ria, atau Kak Tias deh, ya Kak Tias. Ya, monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diskusi dengan Kak Ria dan Kak Azra ya, seru banget Kak Uci. Intinya bahwasanya setiap peran kita di dunia ini, apapun, apalagi tadi kata Kak Ria itu jadi banyak perannya perempuan, multitasking dan sebagainya. Kalau apapun setiap perannya, bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya niatkan adalah untuk ibadah. Karena kalau saya pribadi sendiri, sekecil kita jadi menjalankan peran kita sebagai seorang tetangga yang baik, niatkan bahwasanya itu juga ibadah. Karena setinggi-tingginya alasan untuk kita melakukan sesuatu adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Sip, Masya Allah, siap. Terima kasih Kak Tias dan barangkali teman-teman yang lain juga kurang lebih sama ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihatnya dari sudut pandang mengapa ini penting untuk kita bahas sebagai landasannya self coaching. Jadi ini landasannya self coaching. Kenapa ini menjadi landasannya ya, puan-puan semua? Karena kalau kita sudah clear dengan tujuan hidupnya kita, maka kita itu gampang untuk ngobrol sama diri sendiri. Orang yang tidak clear dengan tujuan hidupnya itu biasanya bingung, saya ini mau kemana, mau ngapain, apa yang mau saya lakukan. Tapi kalau seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Hadriani, kita ada rutinitas, hambatan, gesekan, dan lain-lain. Tapi kalau Anda sudah menetapkan apa yang menjadi tujuan hidup Anda, dan dasarnya itu adalah dikembalikan kepada ridho Allah, kayaknya nih ya, apapun yang hambatan yang kita hadapi, itu rasanya ringan aja. Terus terang itu yang saya rasakan. Karena apa? Karena dengan menetapkan tujuan hidup dikembalikan kepada Allah, nggak ada yang rasanya berat. Ya, nah mungkin kita masih ngeraba-ngeraba atau mungkin masih merasa benar atau tidak. Nah, nanti kalau kita melakukan proses self coaching, maka yang pertama kali kita panggil ya. Jadi saya mau kasih kata kuncinya kepada puan-puan semua sebelum kita masuk ke dalam Islam model. Islam model itu framework untuk berbicara dengan diri sendiri. Tapi yang perlu kita panggil pertama kali ketika kita sedang ketemu masalah adalah apa sih sebenarnya tujuan hidupku? Itu yang kita perlu ingatkan kepada diri kita sendiri. Dan inilah mengapa tujuan hidup itu perlu kita perjelas. Dan kemarin sudah saya minta kepada teman-teman untuk dibuat dalam bentuk tulisan, ya, ditulis supaya teman-teman itu jadi bisa menuangkan apa yang ada di dalam kepalanya masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke breakout room. Di breakout room nanti teman-teman puan-puan akan berpasangan berdua-berdua dan saya mau minta Anda untuk sharing tujuan hidup yang Anda sudah tulis kemarin. Kan ada 5 pertanyaan yang ujungnya adalah tujuan hidup. Dan sekarang udah ditambah dengan memahami makna dari surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, mari kita bahas dan kita ceritakan kepada pasangan kita nanti di breakout room apa yang menjadi tujuan hidup kita dan kita sharing dan saling mendengarkan satu dengan yang lain. Yuk kita masuk ke breakout room. Mbak, maaf saya belum sempat ngisi. Oh, nggak apa-apa. Nanti diomongin aja ya. Kalaupun belum sempat ngisi, diomongin aja. Silakan. Kakak-kakak yang riset juga nanti diomongin aja ya.
Oke, sudah ada Itunya kembali kayak tarik nggak Bu ya? tarik ya, Kalau sebentar. nggak ada itu kan Oke, ditarik ya kakak-kakak, puan-puan. Oke, ini juga kayaknya senyumnya semakin cerah setelah balik atau ada yang malah bertangis-tangisan, enggak ya? Oke, baik puan-puan semua, saya tadi sempat loncat-loncat beberapa breakout room dan Masya Allah saya lihat proses diskusinya luar biasa ya. Karena waktu tidak banyak, jadi saya mau wrap up dulu bahwa untuk landasan self coaching yang Islami ini ya udah berkumpul semua teman-teman, udah semua ya, udah balik semua ya. Oke, nah jadi teman-teman semua, mengapa Anda saya minta untuk membuat tujuan hidup ya? Nah tujuan hidup itu pertanyaannya aja udah bikin mules ya nggak sih? 5 pertanyaan aja udah bikin mules. Ditanyain apa yang akan dirindukan oleh orang lain ketika kita meninggal, apa definisi suksesnya buat kita ya dan lain-lain. Itu aja sudah membuat kita berpikir dan berdialog dengan diri sendiri. Nah, puan-puan semua, landasan self coaching yang Islami itu adalah sebelum kita mengajukan pertanyaan ke diri sendiri dalam bentuk pertanyaan yang memberdayakan di Islam coaching model, yang pertama harus jadi pegangan kita adalah tujuan hidup manusia yang clear. Karena kalau tujuan hidup kita ini clear, apapun yang tantangan kita hadapi, kita kembalikan dulu ke sini. Itu akan membuat kita satu step lebih tenang dibandingkan kalau kita nggak punya tujuan hidup. Maka inilah yang kita lakukan pertama kali. Ya, nah sampai di sini teman-teman, karena kita sudah 6 menit lagi menuju jam 12 dan teman-teman di waktu Indonesia Barat sudah masuk waktunya untuk istirahat dan menjelang sholat duhur ya. Kalau di Indonesia Tengah sudah lewat malah tadi mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang sholat zuhur. Saya izin untuk menutup kelas kita hari ini dengan landasan self coaching yang pertama ya. Nah, nanti besok saya akan masuk di landasan self coaching yang kedua, yaitu self love. Ya, nah tapi saya jelaskan dulu sedikit supaya sebagai pengantar supaya besok kita nggak terlalu panjang ya. Jadi self love versi Islam itu juga menjadi landasan kita yang kedua ya besok, dan nanti saya akan jelaskan apa landasan self love kedua, self love kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mindful terhadap cara berpikir kita. Jadi ini nanti yang akan kita bahas besok sebelum kita masuk ke pendekatan coaching. Mindful terhadap cara berpikir. Ya, nah jadi ini nanti yang kita jadikan sebagai landasan kita dulu ya, puan-puan semuanya, sebelum kita masuk kepada teknik melakukan sesi coaching terhadap diri sendiri. Ya, oke, nggak berasa sudah jam 1 waktu Indonesia, 4 menit menuju jam 1 waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 menit menyampaikan kelas kita. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya sampai dengan sejauh ini. Dan masih ada waktu 3 menit kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Izin coach. Ada pertanyaan? Ya, ya silakan Kak. Silakan Kak Dika. Iya, izin Coach Oji, tadi saya dengan Bu Dika, Nursam. Iya, terima kasih. Tadi saya sama Bu Nursam bingung sebenarnya untuk izin diluruskan ya Coach ya. Jadi terkait dengan poin 4 dan poin 5. Jadi kan awalnya tuh ada satu kata sukses, terus kita kan saya berdiskusi kayaknya rahmatan lil alamin nih misalnya sukses saya, jadi membuat
kebermanfaatan ya, istilahnya rahmat bagi Ya. sesama kayak gitu. Nah terus apalagi gitu kan kalau yang mau dicari gitu, terus akhirnya saya keluar kalimat financial freedom gitu dengan kita berdua Ah, gitu. ya, Nah ya. terus di kalimat poin kelima sebenarnya apa nih? Nah, sebenarnya yang poin kelima itu menjawab financial freedom. Sebenarnya yang tujuan kita itu financial freedom atau rahmatan lil alamin, itu yang bingung gitu. Masih Terima bingung kasih ya. Coach. Ya, oke, nggak masalah. Kalau bingung itu tandanya lagi proses belajar, Kak Dika ya. Kenapa nih? Karena masih bentrok-bentrok di otaknya antara dunia sama akhirat kan begitu ya. Bener nggak sih? Nah, jadi sebenarnya Benar-benar. satu malam ini masih ada waktu untuk merenungkan apa sesungguhnya yang ingin dijadikan tujuan hidup, ya. Nah, jadi saya kasih contoh sederhananya begini buat teman-teman semua, misalnya ya kalau saya kan tujuan hidupnya ingin bermanfaat ya. Kemudian selain bermanfaat adalah saya ingin menginspirasi keluarga saya terlebih dahulu sebelum saya menginspirasi orang lain. Seperti itu ya, Kak Dika. Jadi salah satu kalimat dalam tujuan hidup saya itu seperti itu. Yang memang ujung-ujungnya semua mencari ridhonya Allah. Nah, bagaimana caranya sehingga tujuan hidup ini bisa menjadi bagian dari proses ibadah dalam tanda kutip saya keseharian adalah saya menerjemahkan manfaat dan menginspirasi keluarga itu dalam keseharian saya. Misalnya ya, sesederhana saya menyuapin anak saya obat ketika dia sakit, itu adalah bagian dari saya bermanfaat dan menginspirasi keluarga saya. Gitu. Nah, jadi semakin kita mencari yang spesifik itu justru semakin baik, Kak Dika. Ya, jadi silakan dispesifikkan ya nanti seperti apa tujuan hidupnya, tapi kita tidak lupa untuk mengaitkannya dengan yang tadi saya sharing, yaitu mudah-mudahan terjawab, Kak Dika. Nanti kalau masih bingung kita boleh discuss di grup ya. Silakan nanti diketik di chat roomnya kita di WhatsApp. Nanti kalau masih ada pertanyaan, nanti saya akan coba jawab di situ. Ya, oke Kak Dika. Oke ya, siap. Oke, baik puan-puan sekalian, ya alhamdulillah 1 menit menuju jam 12 waktu Indonesia Barat dan 1 menit menuju jam 13 waktu Indonesia bagian tengah. Saya mau mengajak kepada puan-puan semua untuk mengetik satu orang satu kata, apa insight yang paling dalam yang didapatkan dalam pembelajaran kita sampai dengan setengah hari ini. Satu orang, satu kata, silahkan diketik di chat box, kemudian nanti saya akan menutup sesi kita. Saya serahkan kepada Kak Irvi dan nanti kita akan tutup dengan doa penutup majelis dan nanti kita akan berdoa bersama. Ya, oke, reminder, penasaran, ikhlas, enlightening kata Kak Kastini. Penasaran, iya penasaran. Masih ada besok soalnya ya, insya Allah. Amazing, bermanfaat, husnul khotimah, masya Allah. Hamba, awesome. Terima kasih Kak Yana. Iya, oke. Masya Allah Kak Inoy, husnul khotimah Kak Isnani. Jadi lebih semangat kata Kak Indah Hati ya. Masya Allah. Oke, baik puan-puan semua, terima kasih untuk semangat belajarnya. Walaupun di awal kita sempat ada kendala karena ternyata ada kesalahan teknis dari sesi penjadwalan, namun alhamdulillah tidak mengurangi semangat puan-puan semua. Dan insya Allah kita akan lanjut besok dengan praktek yang lebih banyak. Dan nanti besok kita akan ditemani oleh kakak-kakak coach dari MWC yang akan menemani kita berproses latihan besok. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Irvi, mohon maaf atas segala kekurangan dan salam hormat dari saya untuk keluarga yang tadi sempat ditinggalin karena ibunya ikut Zoom ya ataupun pekerjaan, teman-teman di kantor yang tadi juga sempat dicuekin karena ikut Zoom. Saya ucapkan terima kasih untuk segala partisipasi dan juga segala keterbukaan dan keinginan untuk belajar bersama hari ini. Saya serahkan kembali kepada Kak Irvi. Silahkan Kak Irvi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Oci juga untuk sesinya yang Masya Allah ya, dari pagi sampai jam 12 siang ini dan semangatnya juga masih pada luar biasa sampai saat ini, Masya Allah.
Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya sesi yang dibawakan selama kurang lebih 3 jam dan insya Allah besok akan dilanjutkan kembali. Jadi yang tadi mengatakan penasaran ya kita tunggu besok ya seperti apa lanjutan materinya Cannot Wait sepertinya. Oke, baik puan-puan semua, sebelum kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis, kita dokumentasi dulu ya. Jadi silakan untuk on cam yang memungkinkan untuk on cam dipersilahkan. Masya Allah. Oke, baik. Sepertinya lagi on proses. Sip, kami hitung ya. Sepertinya sudah cukup. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi santai aja lebih bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, sip, udah. Baik, puan-puan, sekali lagi kami ucapkan dari MWC Indonesia dan Sekolah 7 Perempuan, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan grup kita buka ya nanti, jadi bagi puan-puan yang mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan sebelum kita bertemu besok, monggo untuk dituliskan di grup untuk kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat istirahat dan masing-masing dari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Ibunya kembali saya tarik nggak Bu ya? tarik ya, Kalau sebentar. nggak ada kita Oke, ditarik ya kakak-kakak, puan-puan. Oke, ini juga kayaknya senyumnya semakin cerah setelah balik atau ada yang malah bertangis-tangisan, enggak ya? Oke, baik puan-puan semua, saya tadi sempat loncat-loncat beberapa breakout room dan Masya Allah saya lihat proses diskusinya luar biasa ya. Karena waktu tidak banyak, jadi saya mau wrap up dulu bahwa untuk landasan self coaching yang Islami ini ya udah berkumpul semua teman-teman? Udah semua ya? Udah balik semua ya? Oke. Nah, jadi teman-teman semua, mengapa Anda saya minta untuk membuat tujuan hidup? Ya. Nah, tujuan hidup itu pertanyaannya aja udah bikin mules. Ya nggak sih? 5 pertanyaan aja udah bikin mules. Ditanyain apa yang akan dirindukan oleh orang lain ketika kita meninggal, apa definisi suksesnya buat kita ya dan lain-lain. Itu aja sudah membuat kita berpikir dan berdialog dengan diri sendiri. Nah, puan-puan semua, landasan self coaching yang Islami itu adalah sebelum kita mengajukan pertanyaan ke diri sendiri dalam bentuk pertanyaan yang memberdayakan di Islam coaching model, yang pertama harus jadi pegangan kita adalah tujuan hidup manusia yang clear. Karena kalau tujuan hidup kita ini clear, apapun yang tantangan kita hadapi, kita kembalikan dulu ke sini. Itu akan membuat kita satu step lebih tenang dibandingkan kalau kita nggak punya tujuan hidup. Maka inilah yang kita lakukan pertama kali. Ya, nah sampai di sini teman-teman, karena kita sudah 6 menit lagi menuju jam 12 dan teman-teman di waktu Indonesia Barat sudah masuk waktunya untuk istirahat dan menjelang sholat duhur ya. Kalau di Indonesia Tengah sudah lewat malah tadi mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang sholat zuhur. Saya izin untuk menutup kelas kita hari ini dengan landasan self coaching yang pertama ya. Nah, nanti besok saya akan masuk di landasan self coaching yang kedua, yaitu self love. Ya, nah tapi saya jelaskan dulu sedikit supaya sebagai pengantar supaya besok kita nggak terlalu panjang ya. Jadi
self love versi Islam itu juga menjadi landasan kita yang kedua ya besok, dan nanti saya akan jelaskan apa landasan self love kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mindful terhadap cara berpikir kita. Jadi ini nanti yang akan kita bahas besok sebelum kita masuk ke pendekatan coaching. Mindful terhadap cara berpikir. Ya. Nah, jadi ini nanti yang kita jadikan sebagai landasan kita dulu ya, puan-puan semuanya, sebelum kita masuk kepada teknik melakukan sesi coaching terhadap diri sendiri. Ya. Oke, nggak berasa sudah jam 1 waktu Indonesia 4 menit menuju jam 1 waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 menit menyampaikan kelas kita, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya sampai dengan sejauh ini, dan masih ada waktu 3 menit kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Izin coach. Ada pertanyaan? Iya, Ya, kita sudah 6 menit lagi menuju jam 12, dan teman-teman di waktu Indonesia Barat sudah masuk waktunya untuk istirahat dan menjelang sholat duhur ya. Kalau di Indonesia Tengah sudah lewat malah tadi mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang sholat zuhur. Saya izin untuk menutup kelas kita hari ini dengan landasan self coaching yang pertama ya. Nah, nanti besok saya akan masuk di landasan self coaching yang kedua, yaitu self love. Ya, nah tapi saya jelaskan dulu sedikit supaya sebagai pengantar supaya besok kita nggak terlalu panjang ya. Jadi self love versi Islam itu juga menjadi landasan kita yang kedua ya besok, dan nanti saya akan jelaskan apa landasan self love kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mindful terhadap cara berpikir kita. Jadi ini nanti yang akan kita bahas besok sebelum kita masuk ke pendekatan coaching. Mindful terhadap cara berpikir. Ya. Nah, jadi ini nanti yang kita jadikan sebagai landasan kita dulu ya, puan-puan semuanya, sebelum kita masuk kepada teknik melakukan sesi coaching terhadap diri sendiri. Ya. Oke, nggak berasa sudah jam 1 waktu Indonesia 4 menit menuju jam 1 waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 menit menyampaikan kelas kita, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya sampai dengan sejauh ini, dan masih ada waktu 3 menit kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Izin coach. Ada pertanyaan? Iya. Ya, silakan Kak. Silakan Kak Dika. Iya. Izin Coach Oji, tadi saya dengan Bu Nursam. Ya, terima kasih. Tadi saya sama Bu Nursam bingung sebenarnya untuk izin diluruskan ya Coach ya. Jadi terkait dengan poin 4 dan poin 5. Jadi kan awalnya tuh ada satu kata sukses, terus kita kan saya berdiskusi kayaknya rahmatan lil alamin nih misalnya sukses saya, jadi membuat kebermanfaatan ya istilahnya rahmat bagi sesama kayak gitu. Nah terus apalagi gitu kan kalau yang mau dicari gitu, terus akhirnya saya keluar kalimat financial freedom gitu dengan kita berdua gitu. Nah terus di kalimat poin kelima sebenarnya apa nih? Nah, sebenarnya poin kelima itu menjawab financial freedom. Sebenarnya yang tujuan kita itu financial freedom atau rahmatan lil alamin, itu yang bingung gitu. Masih Terima bingung kasih ya. Coach. Ya, oke, nggak masalah. Kalau bingung itu tandanya lagi proses belajar, Kak Dika ya. Kenapa nih? Karena masih bentrok-bentrok di otaknya antara dunia sama akhirat kan begitu ya. Bener nggak sih? Nah, jadi sebenarnya
satu malam ini masih ada waktu untuk merenungkan apa sesungguhnya yang ingin dijadikan tujuan hidup, ya. Nah, jadi saya kasih contoh sederhananya begini buat teman-teman semua, misalnya ya, kalau saya kan tujuan hidupnya ingin bermanfaat ya. Kemudian selain bermanfaat adalah saya ingin menginspirasi keluarga saya terlebih dahulu sebelum saya menginspirasi orang lain. Seperti itu ya, Kak Dika. Jadi salah satu kalimat dalam tujuan hidup saya itu seperti itu. Yang memang ujung-ujungnya semua mencari ridhonya Allah. Nah, bagaimana caranya sehingga tujuan hidup ini bisa menjadi bagian dari proses ibadah dalam tanda kutip saya keseharian adalah saya menerjemahkan manfaat dan menginspirasi keluarga itu dalam keseharian saya. Misalnya ya, sesederhana saya menyuapin anak saya obat ketika dia sakit, itu adalah bagian dari saya bermanfaat dan menginspirasi keluarga saya. Gitu. Nah, jadi semakin kita mencari yang spesifik itu justru semakin baik, Kak Dika. Ya, jadi silakan dispesifikkan ya nanti seperti apa tujuan hidupnya, tapi kita tidak lupa untuk mengaitkannya dengan yang tadi saya sharing, yaitu mudah-mudahan terjawab, Kak Dika. Nanti kalau masih bingung kita boleh diskus di grup ya. Silahkan nanti diketik di chat roomnya kita di WhatsApp. Nanti kalau masih ada pertanyaan, nanti saya akan coba jawab di situ. Ya, oke Kak Dika? Oke ya, siap. Oke, baik puan-puan sekalian, ya alhamdulillah 1 menit menuju jam 12 waktu Indonesia Barat dan 1 menit menuju jam 13 waktu Indonesia bagian tengah.